Lagi-lagi Adian Napitupulu mengamuk. Ini bukan data. Jangan bicara usia. Jangan bicara usia. Jangan bicara usia. Dan Kita bicara saya lanjutkan data. itu data dari BPS. Usia. Data dari Kita BPS. bicara validitas data bukan usia. Bukan usia. BPS. Bukan usia. Ya. Validitas data. Jangan dong. Kan saya Itu kan diskriminatif. Ini manipulasi. Bandingkan dengan periode pertama. Manipulasi dong. Kalian mempermalukan ilmu pengetahuan yang gerakan sendiri. Tetap saja anggarannya sama kok. Anggaran sama. Mereka 8 tahun bekerja, judulnya. 4 tahun bekerja. Congor Anggaran mana yang sama? Sekarang saya lanjutkan boleh? 8 kali APBN loh. Saya lanjutkan. 8 kali APBN dibandingkan dengan 3 tahun kali APBN. Apa samanya? Enggak, apa samanya? Apa samanya? Ada dong. 2009 kan 2013. Begini, yang tadi diprotes adalah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Begitu sekarang Amerika Serikat merasa kalah bersaing dengan Tiongkok, mereka menyatakan perang dagang. Tidak ada free trade, tidak ada perdagangan bebas. Dia mengatakan America first. Dia mengatakan make America great again. Dia mengatakan the important thing is American jobs. Kenapa kok bangsa Indonesia tidak berani mengatakan bagi bangsa Indonesia, Indonesia first, make Indonesia great again? Kenapa tidak ada pemimpin Indonesia yang berani? Presiden Trump ketika dia membuat slogan Make American Great Again itu konteksnya itu juga terkait dengan rasisme. Ya, kita tahu Donald Trump ini adalah seorang presiden yang memainkan mengaduk-ngaduk isu primordial, ya, termasuk di sana anti imigran, ya, membuat blokade atau tembok di Meksiko, ya, kemudian juga anti dengan migran Muslim, ya. Maka ketika mencontek itu, saya nggak tahu persis apakah juga Pak Prabowo sedang memainkan isu primordialisme yang sama. Itu pertama, Mbak. Marah ke kubu Prabowo. Dia bicara validitas data, bukan hak atas usia. Oke, ya dari mana Anda Kalau begitu, mendapatkan data? berdasar potong. Itu data dari BPS, silakan di Stop. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Dia membuat diskriminasi atas usia, dia membuat manipulasi atas data. Potong. Apa yang Anda ingin katakan bahwa Gimana? data BPS yang mana tahun berapa bilang silakan apa? semua masyarakat hitung penurunan kemiskinan, ya, dalam 4 tahun periode Pak Jokowi itu menurunkan kemiskinan 1,78 juta penduduk. Dicatat 1,78. Ya. Jelas. Kita bandingkan dengan 4 tahun periode Pak SBY, ya. Periode pertama dong, ya. Periode kedua, saya Pertama bandingkan. dong, apple to apple. Kita kan Jangan begitu. Kalau 4 tahun pertama, 4 tahun pertama. Kalau yang dikatakan oleh Bang Plate ini, angka-angka jangan dipotong. Kalau bahasa basi tadi dipotong. Bisa gitu dong. Kan Bang Karena angka itu moderator loh. Angka penting. Saya punya tadi mungkin angka disampaikan soal contoh kemiskinan 1 digit, ya. Jadi jangan bangga kalau kemiskinan kita ini turun. 1 dekade terakhir kemiskinan kita turun, tapi kalau kita bandingkan penurunan kemiskinan dalam 4 tahun periode Pak Jokowi itu terjadi penurunan 1,78 juta kemiskinan. Kita bandingkan dengan 4 tahun periode Pak SBY 2009 sampai 2013 dalam periode yang sama terjadi 4,46 juta penurunan kemiskinan. Artinya di sana kita melihat Pak SBY dalam periode yang sama mampu. Itu data salah. Itu data yang tidak betul. Itu dari Di dalam forum tidak akan membicarakan soal global ketika Prabowo tidak membicarakan soal Bapak Global. Mengatakan yang penting adalah pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara, ternyata
di ujungnya semua negara yang berhasil, semua ekonomi yang berhasil adalah ekonomi yang mampu mempertahankan kepentingan nasional masing-masing. Jadi pertama, siapapun yang memberikan komentar soal pidato Pak Prabowo, saya berharap itu sudah mendengarkan pidato itu secara utuh ya, sehingga memaknai apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat memang ada 3 hal yang disampaikan, tapi dari hal itu kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo ingin menyampaikan permasalahan apa yang kita hadapi dan kenapa kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu seperti sebesar Amerika menyelesaikan permasalahannya. Persis. Itu adalah hal yang berbeda, ujar Adian Napitupulu. Tidak salah. Periode pertama, saya punya datanya. Saya baca. Ini manipulasi. Bandingkan dengan periode pertama. Kalian mempermalukan ilmu pengetahuan yang gerakan sendiri. Tetap saja anggarannya sama kok. Anggaran sama. Mereka Congor judulnya. 4 tahun bekerja. Anggaran mana yang sama? Sekarang saya lanjutkan boleh? 8 kali APBN loh. 8 kali APBN dibandingkan dengan 3 tahun kali APBN. Apa samanya? Enggak, apa samanya? Apa samanya? Belanda dong. 2019 kan 2013. Lihat pemerintahan itu kan setiap 5 tahun kita lihat semua. Ini ada yang ingin Anda tanggapi? Aduh, kacau. Pertama, yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi adalah mengurangi pengangguran. Itu adalah isu utama yang harusnya memang sama-sama kita hadapi sekarang. Baik kubu sana maupun kubu sini. Karena ini persoalan bangsa kita. Mengurangi pengangguran. Bagaimana agar kita, semua usaha-usaha, semua program-program pemerintah itu adalah program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Baik. Itu adalah hal yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam pidato beliau tadi. Baik. Jadi menurut saya kalau beliau mengatakan Make Indonesia Great Again tadi itu kan konteksnya masalah ekonomi. Kan kalau tadi kutipan yang kita dengar tadi itu kan betul-betul masalah ekonomi. Kalau dikatakan winter is coming, kan itu kan juga masalah ekonomi. Bentar, saya harus Dulu. Jadi dari pidato itu sebenarnya ada banyak pesan yang disampaikan Pak Prabowo. Pertama, soal permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi mulai masalah kemiskinan, mulai masalah kesenjangan, dan berbagai problem ekonomi yang kita hadapi sekarang dan di hari-hari ke depan. Nah, jadi saya melihat bahwa di sana jelas itu pola pertama yang mau disampaikan Pak Prabowo ke masyarakat. Lalu kedua, Pak Prabowo juga mengangkat banyak isu sebetulnya. Jadi juga menyampaikan soal contoh stunting itu menjadi masalah kita. Lalu kenapa tadi memprioritaskan lapangan kerja dalam negeri? Karena itu menjadi isu kita semua sekarang. Banyak sekali masyarakat yang khawatir bahwa lapangan dulu, kerja. maaf Mbak, Nana, ini berpanjangan. Oke, ini memang begini. Bandingkan kalau Jokowi berbicara di dalam forum kapitalisme global, kalau Prabowo mengutip pernyataan bapaknya kapitalisme global, 2 hal yang berbeda. Jangan disama-samain, Mbak, Pak Bagus. Tunggu aja Prabowo jadi presiden, dia juga akan bicara nanti di forum internasional, di forum global. Karena itu presiden dan ini belum, nanti akan bicara yang sama. Jokowi menegur seluruh pelaku ekonomi global, kapitalisme global ini, jangan berperang. Jangan serakah, jangan itu. Itu yang disampaikan oleh Jokowi. Ini tidak. Samanya di mana? Gimana sih? Itu lurus sih. Mbak, Kok aneh? Saya tambahkan lagi. Jadi salah satu Saya berikan gambar untuk terakhir di segmen ini. Jadi salah satu pesan lain yang Prabowo sampaikan itu ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat kita. Karena kenapa? Salah satunya kesenjangan kita meningkat, Mbak. salah lagi. Datanya mana datanya? Coba tanya datanya. Biar dulu. Boleh saya jawab? Ini baru akan disebut. Ini tahun lalu, Mbak. Saya sempat, jadi Oxfam contoh merilis ya, 2017. Oxfam merilis bahwa saya diundang waktu itu ketika ada World Economic Forum, kami launching namanya World Equality Forum. Salah satu datanya adalah tahun 2017 kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Saya lanjutkan lagi. Credit Suisse juga angkat bicara. Credit Suisse menyatakan bahwa kesenjangan kita nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Menurut saya sama mungkin ya seperti Pak Jokowi, dia ingin ada pijakannya. Ketika Trump bicara itu dan bagaimanapun seburuk apapun Trump, resepnya berhasil.
Ekonomi Amerika sekarang tumbuhnya bagus ya. Jobs among the lowest ya, yang unemployment kita. Dan jadi ketika sesuatu itu bagus, Pak Prabowo menggunakan itu, saya dalam perspektif melihat national interest yang Pak Prabowo angkat tuh, kita harus punya national interest. Nah, Ini sudah meniru, ya, menerakannya pun kilaf. Nah, pemimpin nggak boleh begitu. Catatannya banyak di situ. Menjadi pemimpin tuh harus tepat, harus presisi. Nah, ini sebenarnya Madam Lagarde udah bilang fundamental makroekonomi kita bagus. Itu bukan kita yang bilang, Madam Lagarde yang bilang. Oke. Dia managing directornya IMF. Tapi yang ini dilihat sisi-sisi kecil. Sisi-sisi kecil. Ya, tingkat pengangguran. Ya, tingkat pengangguran 5,2%. Tingkat kemiskinan 9,8%, Baik, single digit, dan seterusnya tolok ukur makroekonomi. Tapi kalau mengambil contoh 1-2 di pasar atau di kelompok tertentu, iya di Amerika sekarang ini tingkat penganggurannya 3,4% kok. Ini beda, Mbak. Gak apa-apa dong, Anda nggak boleh memaksakan Bukan kehendak. paksakan. Ya, dan setelah Intimidating. Hah? Memaksakan kehendak Pernyataan intimidating. Prabowo itu penguasaan. Pernyataan Jokowi jangan serakah. Dua hal yang tidak sama. enggak. Yang saya Pak Prabowo katakan juga adalah menyadarkan sama-sama rakyat. bicara soal Menyadarkan rakyat ekonomi. dia bagaimana? Bung Adian, Ya, udah untuk stop. punya national interest Indonesia itu Great besar. Dan besar karena itu harus mengecilkan mandiri, yang lain, mengalahkan harus yang lain. betul Tidak ada semangat itu dalam pidato Jokowi. Jangan salah. Sama. Tidak ada semangat penaklukan dalam pidato Jokowi. Semangat penaklukan ada dalam pidato Prabowo. Itu dua hal yang tidak sama loh. Tidak, saya Jangan tidak disama-samakan. sepakat. Jadi boleh saya tambah? Begitu juga semangat penaklukan Donald Trump itu ada. Ini mungkin Ketika itu kesimpulan dikutip, karena tidak melihat semangatnya videonya secara penaklukan. lengkap. Pernyataan Jokowi bukan penaklukan. Tidak menatap Stop secara berperang. Stop saling merebut. Stop saling menguasai. Indonesia, karena Pak Joko Widodo 9 juta tenaga kerja disediakan Kita untuk bicara Indonesia kemiskinan, dalam 4 tahun kesenjangan. terakhir. Selanjutnya, kita Kemiskinan bicara- pun itu rata-rata. Bukan data Kedua, saya ya, Datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa, itu Dia dari bisa BPS. bilang data Itu BPS, dari data BPS. BPS tahun berapa, Adem. yang BPS. mana segala macam. Ya, Tidak BPS. bisa. Kita bukan Yang BPS. katakan ini. Dan dibiarin dong. Dan kita juga punya koefisien Gini yang tinggi 0,389. Jika kita bandingkan sejak tahun 2000 itu bayangkan 0,3, artinya itu tantangan kita bersama. Itu tantangan kita bersama. Katanya salah ini. Iya, Ya, ini data dari Oxfam, Credit Suisse. Rusak ini negara. Emang kalau Anda punya menggunakan data, Pak? statistik yang salah. Apa yang salah? Data Gini Oxfam. rasio kita itu dari 0,41 pada saat Presiden Joko Widodo memulai pemerintahannya, sekarang 0,38. Aduh, Jangan itu sama BPS. sedang Kita bandingkan sama perbaikan. BPS. Aduh, kacau ini. Masalah perbedaan data itu ada. Nggak bisa, ini harus periksa. Perbedaan data antara BPS dan lembaga internasional itu aja. Ukurannya adalah Gini rasio. Yang boleh mengambil apapun juga. Gini rasio ukuran BPS. Kesempatan orang berbohong dalam forum Banyak lembaga ini. internasional juga Ini forum melakukan. berharga loh. Jadi tidak Bukan bisa forum menyebarkan. Ini bagian forum untuk menyebarkan kebohongan. Ini data dari berharga. Oxfam Kalau keluarkan dan data Credit yang Suisse. betul. Oxfam dan Credit Suisse. Saya Loh, pikir kita bicara data dalam negeri kita. Membacanya salah dia. Tidak, Membaca saya pikir Gini mungkin rasio. bahwa kita punya Ya. Salah. Orang 15.200 Gamal ini mengakui betul single digit dengan kapan? kemiskinan. Kita Betul bisa nggak? penurunan kita. Betul nggak single digit Saya bisa kemiskinan? menang. Betul nggak? Tapi penurunan kita lambat. Baca Saya betul penurunan nggak? kita lambat. Dan Jangan saya pakai juga- saya lanjutkan. Betul nggak single digit? Kenapa kalau kemudian harga bang Intinya saya menjawab ini bisa. Ini kesempatan anak muda bicara. Teman-teman. Tapi bicara dengan data yang benar. Nggak bisa yang ngomong senaknya. Saya bertanggung jawabkan. Anda kalau counter mana counternya? Jangan buat diskriminasi Itu dari lagi. BPS. Ini bukan data. Jangan Dia bicara sudah usia. jawab. Jangan bicara Oke. usia. Jangan bicara usia. Dan Kita bicara saya lanjutkan data. Itu data dari BPS. usia. Data dari Kita BPS. bicara kualitas data bukan usia. Bukan usia. BPS. Bukan usia. Ya. Jangan dong. Itu diskriminatif. Indonesia tanah